Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki bab baru, bab ke-19. Anak-anak dibuka halaman 55. Ini akan membahas tentang cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Apa? Cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika beliau berdua masih hidup. Seandainya kita termasuk orang yang belum maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita saat mereka berdua masih hidup, maka masih ada kesempatan. Bahkan kata sebagian ulama, salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal. Salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena ketika anak hanya berbakti kepada orang tuanya saat masih hidup, begitu orang tuanya meninggal dia tidak berbakti, ada kemungkinan baktinya saat orang tua masih hidup itu enggak ikhlas. Ada kemungkinan dia berbakti karena ingin dapat warisan yang paling banyak, karena ingin dipuji-puji oleh orang tuanya di hadapan teman-temannya. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, warisan sudah dibagi, kok masih tetap bakti? Ini pertanda bahwa dia berbakti tulus lillahi ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Maka yang sudah meninggal dunia orang tuanya, buktikan keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ada dalam hadis nomor 35. Dari Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kami, yaitu para sahabat, sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Faqala rajulun, tiba-tiba ada salah seorang yang hadir berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma?" Apa kata orang tersebut? "Wahai Rasul, setelah kedua orang tuaku wafat, apakah masih bisa aku berbakti kepada beliau berdua? Setelah orang tuaku wafat, masihkah aku punya peluang untuk berbakti kepada keduanya? Caranya bagaimana?" Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Na'am, masih ada kesempatan. Kamu masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Khisalun arba'." 4 caranya. Berapa nak? 4. Yang pertama kata Nabi SAW, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Yang pertama adalah mendoakan. Bakti anak kepada orang tuanya setelah meninggal adalah ketika dia tidak lupa untuk membaca Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu adalah bukti bakti anak kepada orang tua. Tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Di dalam sholat-sholatnya, di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dengan iqamah, setelah tasyahud, sebelum apa? Salam. Dia tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Dan nanti ada hadis khusus yang menerangkan apa
efek positif yang akan ditimbulkan ketika anak mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Doa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa infadhu ahdihima. Yang kedua adalah menunaikan janji keduanya. Mungkin orang tua kita pernah berjanji kepada orang lain, ya. Oh, nanti kalau misalnya saya tanah yang saya jual itu tanah yang saya tawarkan itu laku, maka nanti saya akan beri kamu sekian kepada saudaranya atau kepada temannya. Ternyata Allah menakdirkan beliau wafat duluan sebelum menunaikan janji tersebut. Maka sebagai bakti anak kepada orang tuanya, tunaikan. Ya. Jadi janganlah bapak nggak tahu kok, bapak udah meninggal, ibu nggak tahu kok udah meninggal. Enggak. Bukti bakti kita kepada keduanya, kalau beliau punya janji, tunaikan. Seandainya sebelum wafatnya beliau belum menunaikan. Bisa saja masuk ke sini termasuk keinginan orang tua untuk berhaji misalnya, keinginan orang tua untuk umroh misalnya. Ternyata sampai wafatnya belum bisa menunaikan keinginannya. Keinginan orang tua untuk bangun masjid misalnya. Keinginan orang tua untuk bikin panti asuhan sampai wafatnya belum tertunaikan. Sedangkan kita mampu tunaikan. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Menunaikan janji. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ikramu sadiqihima. Memuliakan teman-teman beliau berdua. Teman sekolah, teman kerja, tetangga, teman di kantor, ya, teman ngaji. Muliakan mereka. Ya, muliakannya bagaimana Ustadz? Ya kalau misalnya biasa ibu atau bapak ngirim makanan kepada mereka, setelah ibu bapak nggak ada kita kirim. Biasanya ibu bapak kalau lagi panen ngirimi teman-temannya, setelah ibu bapak meninggal kirimi. Minimal ya, minimal. Teman-teman ibu itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ibu mulai gak pernah lupa sama. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Minimal kemudian teman-teman itu akan mendoakan. Yang mungkin teman ibu kita sudah lupa lama. Tapi begitu kita kirimi, saya anaknya Bu Fulanah. Ya Allah ibumu itu ya Allah baik banget ya Allah, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Minimal jadi teman-teman ibu atau bapak kita jadi ingat terus mendoakan. Kan menguntungkan buat orang tua kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Menyambung silaturahim. Siapa? Yo kerabatnya orang tua kita. Pak D. Siapa lagi? Bude. Siapa lagi? Pak Le, Buli, Uti, Tante, Om, ya, ponaan. Pokoknya silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Apalagi seandainya itu adalah kakak atau adik dari ibu kita. Wah, kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil kakaknya ibu, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu itu seperti ibu. Ya, seperti apa? Ibu. Maka jangan sampai begitu ibu kita meninggal nggak pernah kita silaturahim kepada bule, kepada bude, jangan. Ya termasuk Pak Le, Bule, Pak D. Tapi Nabi SAW secara khusus menyebutkan al-khalah, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu, bimanzilatil seperti ibu, ya, seperti ibu kandung kita. Ini 4 hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang pertama nak?
Doa. Yang kedua, menunaikan janji. Yang ketiga, menyambung teman orang tua. Yang keempat, silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis ini menurut sebagian ulama dhaif. Tapi masing-masing poin 4 itu ada dalil lainnya, Al-Quran maupun hadis Nabi, sehingga bisa diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kan belum selesai, kok udah berdiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.